Selamat sore kawan, sekarang saya Wismanti yang bersama Anda masih di program Kelana Kota dan sebentar lagi kita akan ngobrol tentang topik dampak penurunan harga PCR dalam penanganan COVID-19. Buat Anda yang punya pengalaman mungkin cerita bagaimana tes PCR sesudah ada penetapan harga turun untuk Jawa Bali antara 495.000, kemudian luar Jawa Bali 525.000. Nanti ya ada narasumber yang sudah siap di ujung Zoom. Saya ke gatekeeper dulu. Yuk, Dit. Ya, informasi dari Pak Mas Prayogi yang dari selatan, ekornya depan Polsek Kedung Jajang Lumajang. Jadi memang ini dampak dari pengaspalan ya, memang dari kemarin itu. Pak Oti Handoyo nge-share juga soal vaksinasi dari Himpuni, ini organisasi alumni PTN se-Indonesia, Gedung UACC Kampus C Unair. 28 Agustus untuk usia 12 tahun ke atas jam 8 pagi. Terima kasih Pak Oti untuk informasinya. Sementara masih banyak juga kawan kita yang prihatin juga kasus yang dialami oleh Pak Ponijan. Ya, tadi juga Pak Ponijan telepon lagi ke Suara Surabaya, juga mengucapkan terima kasih juga untuk para pendengar dan menyampaikan juga kalau biaya rumah sakit ini dibiayai oleh pemerintah semuanya. Karena memang ini kan penanganan untuk COVID-19 ya. Oke, Fani, udah. Baik, terima kasih. Saatnya kita ikuti talkshow Pariwara. Topik kita adalah dampak penurunan harga PCR dalam penanganan COVID-19. Kawan, ketentuan batas tarif atas tes PCR sudah diatur dalam surat edaran Kementerian Kesehatan yang berlaku sejak 17 Agustus lalu. Sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan mengatur batas tarif tertinggi untuk tes PCR di Jawa Bali antara 495.000 dan luar Jawa Bali 525.000. Dan pada saat ini diundangkan atau disampaikan atau disosialisasikan, kami sebetulnya sudah langsung ngajak Dr. Dodo Anando, Ketua Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia versi Jatim, bahas soal ini. Tapi kayaknya nggak mantep kalau nggak ngundang beliau lagi. Ini langsung kita akan diskusi via Zoom. Dr. Dodo, selamat sore. Masih unmute. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, salam sehat dan memang kok kelihatannya memang makin sehat semangat saja ya Dok ya. Alhamdulillah, kita harus selalu semangat supaya imun kita bisa terjaga. Amin. Iya Dok, tentang ini penurunan harga tes PCR, respon dari rumah sakit, laboratorium mungkin yang selama ini sudah diketahui oleh Dr. Dodo, monggo Dok. Iya. Sebetulnya waktu Pak Presiden menyampaikan, kalau tidak salah itu hari Senin, kemudian Senin malam itu sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Yeah. Kita sudah sempat mendiskusikan itu, malam 17-an kan itu. Iya, betul. 17-an itu. Nah, kita sudah mendiskusikan, saya sebagai Ketua Persi Jawa Timur, khususnya rumah sakit rujukan, dan kami juga sudah kontak dengan teman-teman dari Ketua Arsada Asosiasi Rumah Sakit Daerah, juga Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Bagaimana tentang ini? Nah, kita sudah memikirkan itu. Kita ini rumah sakit ini kan tinggal di Indonesia. Dan kita rumah sakit ini harus sesuai dengan aturan pemerintah, harus mengikutilah semua aturan pemerintah. Nah, apalagi yang menyampaikan itu Pak Presiden kan itu, dan sudah ada edarannya. Mau tidak mau ya harus jalankan. Itu menunjukkan warga negara yang bagus. Ini rumah sakit warga negara, rumah sakit yang bagus. Cuma memang pertama begitu dengar diturunkan itu ya banyaklah yang bertanya ke saya, bagaimana ini nanti sudah kita nah, ya, itu bagian dari komponen yang mempengaruhi harga. Ketentuan itu. Nah, BAP itu kan macam-macam, APD itu macam-macam, misalkan APD-nya, kapnya, maskernya, ya toh. Di awal-awal 2020, artinya awal pandemi di 2020, memang untuk orang yang mau jadi swabber, itu istilahnya untuk yang
periksa itu periksa alat swab. yang Bertugas merokok hidung, ya, menyogok hidung itu ya toh. Itu jarang yang mau karena takut. Itu jarang yang mau. Untuk melatih itu aja butuh waktu, ya kan? Nah ini makanya pada waktu itu walaupun dia pegawai rumah sakit, artinya perawat rumah sakit, ya kita sudahlah nanti kalau yang mau kita tambah honor. Nah ini salah satunya. Nah ya sekarang karena sudah jalan seperti itu, nah kita nguranginya ya di itu saja ya, maintenance itu kita kurangi ya toh. Kita sistemnya subsidi silang. Ya toh, pendapatan rumah sakit itu tidak hanya di laboratorium saja. Kan gitu. Ya bisa saja paketnya untuk pasien COVID atau pasien-pasien lain yang di laboratorium bisa disubsidikan. Misalkan listriknya kali ini yang bayar listrik adalah laboratorium yang bagian pemeriksaan darah dan sebagainya. Itu salah satu jalan keluarnya. APD. Nah, APD ini kan sama pasiennya peserta atau calon yang di swab itu 10 orang dengan yang 50 orang itu sama. APD-nya untuk orang sekian itu swabbernya itu butuh 5 itu bukan swabber aja yang nyiapkan alatnya, yang ngatur tempatnya dan sebagainya semua, ya kan? Berarti itu kan untuk orang 50 dengan orang 10 ya lebih rugi kalau orangnya cuma 10, kan begitu. Kalau orang 50 masih untung lah, ini bisa kita kelola, diambilkan dari mana. Nah ini salah satunya itu. Kemudian nah ini yang penting, usulan dari teman-teman ini nanti pemerintah juga harus membantu kita. Ya toh kita sudah jalankan, karena untuk yang tadi sudah bahasa Jawanya sudah kadung kulaan, ya toh yang ditanyakan ini, ya sudah, ini anggap aja yang penting BEP, break-even point-nya, ya, tidak rugi, tidak untung, tidak masalah. Tadi, nah yang akan datang, mohon kita pemerintah khususnya ya di Kementerian Kesehatan juga ikut mengendalikan dari distributor bagaimana untuk harga reagen PCR-nya ini diturunkan. Itu aja. Kalau diturunkan sudah sesuai ya kita lebih tenang lagi, tidak masalah. Itu salah satunya. Iya. Dengan tadi apa yang dijelaskan ya, antar rumah sakit itu kan juga berbeda kalau bicara soal pelayanan. Meskipun harusnya SOP itu sama, tetap memberikan layanan yang terbaik gitu ya dok. Tapi kalau bicara soal ikutan yang di dalam pelayanan itu, misalnya tenaga dokternya, kemudian fasilitasnya sendiri, berarti kayaknya harga tes PCR ini tidak bisa diseragamkan gitu ya dok? Loh, enggak, sebetulnya bukan. Atau gimana? Ya kan bisa. Bisa. Kalau saya tetap bisa. Ya bisa, enggak ada masalah. Itu kan hanya yang perlu diseragamkan ini yaitu penurunan harga PCR-nya itu kalau kita kulaan, kalau kita beli itu masalah. Berarti ya dari luar ya, ini dari luar ya dok? Atau gimana? Selama ini kita ada yang di mana beli belinya? dari luar, jadi dari luar Indonesia, artinya import. Itu yang jadi mahal. Nah saya baru dengar ini tadi baru dilapori pagi ini. Sebenarnya kemarin sudah dilapori, hari ini saya dapat informasi ini saya bawa ini ada salah satu, saya tidak nyebutkan distributornya, ini sudah agak diturunkan. Ya, kalau dibandingkan dengan yang saya beli biasanya, ya toh itu agak lebih rendah. Tetapi kita harus ingat alatnya itu bisa kompatibel apa enggak dengan yang lain pabrik itu. Itu perintilannya apa saja sih dok? Wah, macam-macam. Salah satunya ya ini rasanya enggak yang jelas itu. Artinya itu tidak bisa jadi satu ya, paket misalnya distributor A gitu, ataukah harus macam-macam? Nah, enggak, sama sebenarnya. Sama. Justru yang ini diturunkan ini dia mintanya saya mau turun, ya ini turun, tapi semuanya yang tadi disampaikan perintilannya ya, aksesorisnya itu
mulai reagennya, mulai VTM-nya, mulai itu harus beli di situ. Nah sebetulnya bagi saya ya tidak ada masalah. Bagus juga sebetulnya kan kita ini membagi-bagi itu supaya tidak ada persaingan. Ya toh nanti, nah ini kan saya selalu menghindari seperti itu, persaingan yang tidak sehat. Kan gitu. Tugasnya Pak Ketua itu memang. Ya, artinya ya enggak apa-apa, rumah sakit tetap harus sama, pelayanan tetap sama, toh diakreditasi oleh akreditor yang sama kan gitu. Tapi berarti bisa memfasilitasi untuk satu pintu mendatangkan alat itu dari distributor mana supaya memang ini juga bisa tercapai harga yang juga sama gitu, nggak bisa ya dok? Ya sama saja, bisa saja, terserah. Yang penting itu reagen dan seperintilannya supaya gampang tadi ya. Nah, seperintilannya itu bisa kompatibel dengan alat yang sudah ada di masing-masing rumah sakit kan itu. Ya toh? Perlu saya sampaikan. Kembali lagi ke rumah sakit masing-masing juga ya untuk kebutuhannya. Perlu saya sampaikan gini. Kenapa si PCR ini tadi kan sudah ada 2 ya toh, yang satu mandiri, yang satu untuk adalah testing kan itu. Nah, awal di pandemi 2020 kita ini kan banyak dibantu ya toh, banyak donasi ya toh. Ini dari BNPB sendiri kita alat dan sebagainya termasuk reagen PCR itu. Begitu sudah mulai akhir tahun kan sudah tidak ada. Bahkan sampai sekarang ini saya lihat banyak teman-teman rumah sakit nanyakan, ya istilahnya joke-nya itu, wah sekarang sudah tidak ada donasi lagi ya. Nah ini kan berarti harus beli sendiri, ya itu harus beli sendiri segalanya ini. Nah inilah yang menyebabkan rumah sakit kadang-kadang juga pusing ya, artinya cash flow-nya terlambat, ya toh, apalagi macam-macam kemarin ya toh, masalah obat, ya yang jadi direktur pusing 7 keliling kalau saya katakan masalah obat, masalah oksigen, ya itu obat ini baru-baru aja sih obat ini. Dan alhamdulillah yang penting ini kita tetap harus bersyukur karena apa? Saya lihat sekarang bornya rumah sakit COVID ini turun sangat tajam. Betul. Jadi saya lihat juga kan ini. Nah, perlu saya sampaikan juga, apakah pengaruh dari penurunan ini? Ya, saya lihat enggak ada masalah. Artinya apa? Ya tetap aja. Kemarin pada awal Agustus kemarin sudah turun untuk yang PCR juga sudah turun. Hari ini saja saya beri contoh di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini hanya 10. Nah, 10 tapi ini, karena ini nanti kalau PPKM-nya makin turun kan dibuka dunia pariwisata, jadi ekonomi juga naik. Ini PCR-nya ganti yang mandiri, Dok. Nah, moga-moga kalau dari mandiri artinya saya katakan moga-moga itu bisa tercapai keseimbangan minimal BEP lah itu. Ya, makanya. Tapi bukan berarti terus ini mendoakan, waduh ini harus banyak yang PCR nanti tinggi. Bukan soal itu. PCR tetap dipentingkan untuk yang tadi ya, yang secara mandiri untuk yang ingin pergi keluar kota karena bisnis dan lain sebagainya, kan gitu ya dok ya? Ya, kalau memang sudah betul-betul landai kita bisa mencapai herd immunity, ya saya kira ya PCR ya tidak perlu selalu ketat ya toh, naik pesawat itu nyatanya kadang-kadang ya masih bisa kecolongan juga kan. Nah itu tapi kalau saya yakin dari Jawa Timur insya Allah tidak ada surat palsu itu ya. Kemarin itu sempat ramai kan. Ini itu ada yang memalsukan sertifikat vaksin, yang memalsukan ini. Tapi makanya ini pentingnya, ini bagus juga dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan sekarang laboratorium itu kan sudah ditentukan punya channel. Jadi kalau ada yang positif laporannya sudah jelas lah, ini langsung di tracing. Inilah yang bagus sudah. Jadi pasti ada kemajuannya lah untuk itu. Nah tadi yang disebutkan apa? Reagent atau reagen itu dok istilahnya? Reagen ya. Indonesianya reagen. Reagen itu kan juga yang salah satu komponen yang cukup signifikan untuk menentukan harga tes PCR. Yang itu kan tinggi itu harga PCR itu sampai jutaan ya, atau 1 juta lebih lah ya. Nah diturunkan sesuai dengan SK Menteri Kesehatan diturunkan sampai 900.000. Nah kita sudah lancar-lancar saja. Nah
kemudian diturunkan lagi ini kemarin 495. Walaupun Pak Presiden sudah memberi batasan ya antara 450 sampai 550. Ini hal yang perlu saya sampaikan juga, bahwa PCR itu ada dua kegunaan, dua macam ya. Artinya yang satu itu bersifat mandiri, yang satu untuk testing tracing itu ya. Kalau untuk tracing sama testing ini yang langsung ke masyarakat ya, untuk melihat berapa yang terpapar hari ini misalnya, itu sudah dilaksanakan dengan puskesmas, dengan yang lain-lain gratis. Ya, gratis. Nah, yang di rumah sakit, di laboratorium khusus, ini laboratorium yang swasta ya, itu memang APS. APS itu atas permintaan sendiri. Jadi ada orang yang memang punya keinginan, saya ini mau terpapar apa enggak. Ini salah satunya seperti itu. Jadi dia untuk satu itu. Yang kedua, APS ini juga untuk mereka-mereka yang untuk perjalanan, pakai pesawat, ya dulu juga pakai. Sekarang kalau di kereta api sudah pakai vaksin yang misalkan itu ya, sertifikat vaksin. Nah, ini yang membuat mereka-mereka itu keberatan misalkan seperti itu. Karena apa? Karena cukup mahal kan, kalau kita ada yang kerja di Jakarta 2 minggu sekali harus ke Jakarta. Saya punya teman seperti itu. Kadang-kadang seminggu PP ke Jakarta lah. Kalau dia harus PCR terus 800, 900 ya mungkin itu salah satu. Nah inilah keberatan ini. Nah ini yang kita lihat, mereka merasa kurang pas kalau begitu. Nah ini mungkin ada usulan atau bagaimana, akhirnya Pak Presiden mendengarkan suara masyarakat ya toh. Ini khusus yang di rumah sakit, di laboratoriumnya atau di laboratorium swasta, ini diminta untuk diturunkan begitu. Dan sudah langsung direalisasikan besoknya begitu atau gimana Pak Dodo? Ya, nah, tadi kan sudah saya sampaikan, itu kan SK perintah Presiden itu kalau tidak salah itu hari Senin siang atau Senin sore. Kemudian malamnya itu sudah ada edaran Menteri Kesehatan melalui Dirjen Yankes, Prof. Abdul Qadir, disampaikan bahwa kita harus menurunkan untuk rumah sakit Jawa Bali atau laboratorium Jawa Bali maksimum 495. Kemudian untuk luar Jawa, Bali 525. Nah, kita ya langsung, saya kan sudah sampaikan tadi, kita koordinasi antara Ketua Persi, Ketua Arsada, Ketua Arsi, bagaimana prinsipnya beliau-beliau juga Ketua Arsada maupun Arsi setuju, tidak ada masalah lah, kita bisa menata. Nah, soal nanti bagaimana kita coba mana yang harus disesuaikan. Dari harga ini disesuaikan. Bayangkan saja, saya beri contoh di rumah sakit saya, rumah sakit Islam Surabaya Yani itu kita 750. Nah, nurunkan paling enggak kan sekitar 300. Ya, 300 lah, 300 itu kita turunkan. Nah, ini yang harus porsi mana yang harus kita kurangi. Sebab harga PCR kan sudah tetap seperti itu ya. Nah, kembali tadi mulai kapan? Ya sudah, kita tentukan mulai tanggal 17. Tapi tanggal 17 kan hari upacara, hari libur. Nah, ini kita terpaksa mulai tanggal 18. Tapi tanggal 17 ya kebetulan kalau yang sudah mulai ya silakan aja, tetapi saya beri contoh di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Islam Ayani, kita mulai tanggal 17 tapi nggak ada yang datang, nggak ada libur. Ya toh. Okay. Makanya tanggal 18. SK kami juga per tanggal 17. Itu untuk rumah sakit. Berarti juga seluruh laboratorium apakah juga ada pengawasan gitu? Nah, artinya diketahui ternyata sudah semua merealisasikan harga sesuai ketetapan atau ada yang belum, Dok? Ya, kalau rumah sakit, kami dari Perhimpunan Rumah Sakit maupun Asosiasi Rumah Sakit, kita sudah menyampaikan edaran itu
secara tidak langsung mereka kan harus mengikuti, karena saya dan teman-teman ketua Arsi maupun Arsada sudah bersama sepakat untuk merealisasi ini, seperti apa menjalankan ini. Nah, masalah yang di laboratorium swasta kami tidak punya kewenangan mengawasi. Yang harusnya yang mengawasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, karena bagaimanapun juga termasuk rumah sakit ini kalau ada yang nakal misalkan begitu, selain perhimpunan ya secara formal harus Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten. Iya. Oke. Jadi katakanlah kalau misalnya ada laporan tiba-tiba, lah ini laboratorium ini kok belum naik, itu lapornya langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota gitu ya? Ya. Kalau di laboratorium swasta misalkan begitu. Tapi kalau di laboratorium rumah sakit nggak apa-apa, langsung aja datang ke rumah sakit, sampaikan ke direktur, masih direktur akan harus bisa jawab kenapa masih itu. Ini prinsipnya seperti itu. Atau langsung ke kami. Nah, kami akan mengingatkan teman-teman direktur rumah sakit itu. Ke beberapa informasi sebentar ya Dok, nanti kita akan lanjut sebentar. Flash News. Aplikasi pesan instan WhatsApp segera membuat platform pada perangkat tablet iPad. Aplikasi ini akan terpisah, bukan aplikasi web. Rencana itu dibocorkan WA Beta Info, situs yang sering memberi info bocoran soal perbaruan dari WhatsApp. Perbaruan sedang diuji coba dalam program versi beta. Kelana Kota Suara Surabaya kita isi dengan perbincangan dampak penurunan harga PCR dalam penanganan COVID-19. Talkshow Satgas COVID-19 kawan. Sore hari ini menghadirkan narasumber Dr. Dodo Anondo, Ketua Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia versi Jatim. Nah, kalau tadi seperti contoh di Rumah Sakit Islam, itu kan sudah, kalau orang dagang itu kan dalam tanda kutip kan udah siap stok ya, bahannya ini udah kulaan banyak dengan harga 750. Tiba-tiba itu ada perintah untuk menurunkan. Ini hanya satu rumah sakit yang terus terang gitu. Ini, yang lainnya juga pasti juga udah stok yang cukup banyak. Ini gimana kalau dengan operasional di lapangan gitu, strateginya? Ini betul. Ini sekali lagi seperti yang ditanyakan di awal tadi. Bagaimana reaksi rumah sakit? Memang saya sendiri langsung dikomplain dengan teman-teman direktur rumah sakit yang lain misalkan gitu. Pak Dodo kok ngatakan iya saja kan gitu. Jangan mikir, saya kan sudah memberi contoh. Artinya saya sendiri juga direktur rumah sakit di Rumah Sakit Islam. Saya ya tetap, karena ini edaran menteri, apalagi dari awal dari perintah pimpinan negara, Pak Presiden, ya kita harus mau seperti ini. Memang mesti ada perhitungan-perhitungan. Maka pada waktu itu saya juga kasih masukan pada teman-teman direktur yang sudah kita kontak dan sebagainya yang komplain. Ya caranya begini. Ya kita lihat kan komponennya banyak. Reagennya, VTM-nya, gitu. Kemudian APD-nya, kemudian biaya maintenance itu termasuk limbahnya, ya toh pasti ada limbahnya, ya ada biaya listriknya dan sebagainya, itu kalau yang pakai mesin ya, ini salah satunya seperti itu. Perlu saya sampaikan ada yang manual, ada yang mesin, ini salah satunya. Tapi tidak perlu kita berbincangkan, hasilnya sama, tidak usah khawatir. Nah, yang seperti ini yang baru kita tata, termasuk honor petugas. Ya. Ini itu jadi kewenangannya Kementerian Kesehatan kah untuk memantau ini harga ketika didatangkan gitu, Dok? Ya, betul. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga, saya mohon dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan ikut
membantu kalau perlu ya mensubsidi produsennya itu kan, atau subsidi importnya misalkan itu ya toh. Saya enggak ngerti masalah bisnis impor, pokoknya subsidi, pokoknya dibantu distributor itu untuk mengimpor, apakah pajaknya dikurangi, bagaimana begitu kan. Nah, sehingga harga itu bisa turun ya toh. Tapi juga produsen-produsen di Indonesia kan banyak juga, saya tidak akan nyebutkan satu persatu, tapi yang penting itu banyak bisa memproduksi sendiri. Kenapa kita tidak bisa pakai produksi sendiri, kan itu seperti itu. Dan saya lebih murah kan seperti itu. Nah, memang ya pesan saya juga pada produsen atau distributor, ya jangan sampai nanti buatan sendiri akan lebih jelek kan itu. Ini harus dipertahankan. Justru itu nanti adalah alasannya harganya lebih rendah dan sebagainya. Ini jangan jadi pakai alasan. Jadi buat alasan salah harga diturunkan gitu. Jangan sampai, juga saya sudah pesan pada teman-teman rumah sakit yang lain juga, jangan sampai kita nanti harganya murah. Nah, itu kayak naik beca aja ya toh. Jauh dekat sama lah, murah kok pingin selamat kan gitu. Enggak. Ya toh harus semuanya harus oke kan gitu. Jadi pelayanan pasien yang PCR itu senyum ya toh, rumah sakitnya senyum, pemerintah bangga kan begitu. Ini yang harusnya terjadi. Iya. Ada kawan yang sudah bergabung, sebentar kita ke info singkat. Flash News. Australia evakuasi lebih dari 50 atlet perempuan Afghanistan. ABC melaporkan evakuasi puluhan atlet ini sesudah melobi para tokoh terkemuka dunia olahraga. Pengurusan visa dan dokumen lain dari para atlet perempuan Afghanistan dibantu Nikki Dreden perenang Kanada. Masih bersama Anda kawan, talk show Satgas bersama tim Satgas COVID-19 ya, dampak penurunan harga PCR dalam penanganan COVID-19. Dr. Dodo, kita ke penelpon yang sudah bergabung ya. Selamat sore, Suara Surabaya. Selamat sore. Dengan siapa ini? Dengan Pak Suro. Pak Suro, silakan Pak. Iya, selamat sore dok. Selamat sore, Assalamualaikum. Iya, sebagai saya ini pegawai yang jauh dari keluarga gitu ya, jadi sering melakukan perjalanan ke luar daerah yang mewajibkan untuk PCR gitu kan. Jadi saya sempat merasakan harga PCR yang hampir 2 juta, 1 juta, dan sekarang alhamdulillahnya sudah turun ke sekitar 400-an ya, 400-500 lah kurang lebih. Jadi sebenarnya sering terbesit di pikiran saya, sebenarnya kenapa tidak bisa Indonesia membuat sendiri reagennya itu, atau minimal menambah TKDN-nya lah begitu. Tidak semuanya harus diimpor begitu kan. Jadi mungkin harganya lebih bisa ditekan. Pertama itu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat ke India gitu ya, India bisa dengan harga yang sedemikian murah karena kita mungkin bisa pelajari komponen apa yang bisa ditekan harganya begitu. Terus yang ketiga, sebenarnya kalau dengan harga 400 itu keuntungan rumah sakitnya sendiri berapa begitu dok? Gitu, mungkin saja. Oke, sama-sama, terima kasih Pak Suro. Yang dari WhatsApp ini saya lihat ada Pak Wahyudi, sempat heran kenapa sih penurunan harga PCR itu harus menunggu protes dari masyarakat ya. Nah, kalau sudah merasa kemahalan dari dulu, kenapa kok tidak langsung diturunkan? Jadi kok terkesan ada dugaan rumah sakit maupun laboratorium mengambil keuntungan dulu. Ya, Pak Wahyu, matur nuwun, kita tunggu ini responnya. Silakan Dr. Dodo. Ini tadi ada Pak Suro. Pak Suro lebih dulu, 3 pertanyaan. Terima kasih masukannya, ini luar biasa ini pertanyaannya. Ya, yang saya yang pertama Pak Suro kan perjalanan ya, pakai perjalanan, mungkin pakai pesawat seminggu sekali ya. Ya memang itu persyaratan, kita tidak bisa, rumah sakit tidak bisa intervensi itu, masalah seperti itu. Ya kita tetap kita layani Pak Suro sebagai
orang yang akan butuh swab ya butuh swab yang kita layani sesuai pada waktu itu sesuai dengan SK Menteri Kesehatan bahwa dulu memang jutaan ya toh. Kami tidak tahu yang terakhir itu SK-nya itu batas maksimumnya 900.000. Nah, tapi tadi kok masih dikatakan jutaan, saya tidak tahu di mana. Yang saya juga awal-awal dulu itu tadi dok, nah, cerita awal-awal dulu. Mungkin, ya. Di 2020-an, tahun 2020-an. Awal dulu, sekarang 900. Nah, kemudian pertanyaan, ya memang dari 900 ini kita turun jadi 495. Sekalian jawab yang pertanyaan. Keuntungan. Terus terang saja kita tidak kita hanya pasti bukan itu keuntungan ini kita pakai untuk biaya ini, bukan keuntungan istilahnya apa ya, untuk biaya operasional misalkan untuk listriknya, kalau pakai mesin kan butuh listrik. Iya, betul. Ini pasti ada hitungannya. Kemudian kebersihan mensterilkan alatnya dan sebagainya. Ini salah satu APD-nya dan sebagainya. Itulah yang sebetulnya. Nah, tadi sudah saya katakan di awal, kita turunkan itu, kita ngatur ini. Yang kita atur sekarang itu bukan ngatur keuntungan ya. Yang jelas keuntungan itu pasti diberikan untuk honornya yang swabber tadi. Itu salah satu yang jelas itu saya lihat dari aspek itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya masalah kaitannya dengan kok enggak membuat sendiri, ya ada memang membuat sendiri. Kita kadang-kadang ini yang tadi saya sampaikan dari BUMN sudah membuat sendiri harga lebih murah. Makanya saya minta kalau memang itu bagus, saya justru mendukung ini, kita beli aja di BUMN ini, kemudian betul-betul kualitasnya sama kan gitu ya, kualitas. Permasalahannya memang saya juga dengar juga baca di India lebih murah lah. Kita ini belinya dari sana juga kan juga. Iya. Biaya untuk datangkan ke sini. Yang mahal itu biaya transportnya, pajaknya dan sebagainya itu. Lah inilah yang tadi saya sampaikan di awal, mohon nanti dari pemerintah misalkan kita terpaksa masih impor, ya disubsidilah itu biaya atau dikurangi biayanya itu sehingga sampai ke konsumen, dari distributornya sampai ke konsumen sudah lebih rendah. Itu yang penting seperti itu. Sekali lagi kalau dikatakan untung bagaimanapun juga semua ini kan walaupun sosial rumah sakit pasti ya zaman sekarang rumah sakit juga pasti harus mencari pendapatan tambahan untuk merawat peralatan-peralatan yang ada, termasuk PCR ini peralatannya sudah kita kembangkan, kita sudah perbaiki berapa kali ini sudah yang keberapa kali untuk maintenance ini. Kan kita dapatnya mulai pertengahan bulan Juli tahun 2020 ya. Jadi ini sudah hampir 1,5 tahun ya, pasti nggak pernah istirahat ya, nggak pernah istirahat. Pasti mesti ada gangguannya sekali itu seperti itu. Saya kira itu, sudah lengkap ya. Yang WA tadi itu memang urusan pemerintah gitu ya dok? Atau mungkin bisa memberikan tanggapan, kenapa kok nunggu protes dari masyarakat? Oh iya. Turunkan. Ini kan kita nggak bisa, artinya begini, kita kan sudah ada intervensi pemerintah pada waktu harga jutaan tadi, ya kan? Sudah diturunkan 900, ya kan? Nah, kita rumah sakit, bukan kita rumah sakit ya mengikuti aja seperti itu, karena 900 harga PCR-nya misalkan 500 atau bahkan ya kita beli, ya toh. Nah inilah yang saya tadi katakan, bisa disamakan bisa tidak, artinya apa ya, kalau ada rumah sakit pulaan yang 500 bisa, ada yang harganya ke rumah sakit orang jualan kan gitu, kalau orang ini kelihatan mampu dijual lebih mahal kan gitu ya toh. Ini bisnis jualan ya toh. Kalau kita lihat aja, kalau kita beli makanan di jalan itu misalkan gitu, kalau lihat tuh yang beli ini lebih mampu ya sudah ya pakai mobil ya, harga ini jadi lemper jadi 20.000 misalkan gitu. Kalau yang datang pakai sepeda gitu, cuma 10.000 atau 15.000. Nah ini bisa seperti itulah. Rumah sakit juga begitu. Dari kemampuan rumah sakit, distributor juga bisa
bisa menentukan seperti itu. Beda juga dari macamnya reagen, beda juga, harganya juga beda. Nah, inilah makanya sebetulnya pemerintah sebetulnya sudah bagus ya, artinya sudah memberikan subsidi untuk mereka yang ingin tracing ya, harus di tracing ya. Misalkan ada kasus, keluarganya harus di tracing lah, makanya harus diberikan dites dengan PCR dengan gratis, tadi saya katakan dengan gratis. Kalau dengan gratis ini jalan kan sudah aman. Sebetulnya yang datang ke rumah sakit itu saya lihat ya paling tidak ya mampu semua lah, ya toh. Sebenarnya kalau dia mau ini persoalannya tadi ada, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Persoalannya kan yang kedua yang diminta Pak Presiden itu waktu. Nah ini waktu, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi permasalahan waktu ini penting juga itu. Itu juga nanti mau saya tanyakan ya. Oke, sebentar kawan, untuk Anda kalau ingin bergabung di sore hari ini dalam perbincangan bersama dengan tim Satgas COVID-19, kita bahas tentang dampak penurunan harga PCR dalam penanganan COVID-19. 031 99006 kali masih terus kami buka untuk Anda. Terima kasih, ini tadi sudah ada Pak Suro dan juga Mas Wahyu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikannya, jawaban atau respon dari Dr. Dodo Anondo, Ketua Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persijatim, itu bisa diterima. Kalau ingin sambung lagi yang lain, monggo. Tetap kami buka line telepon di 031 99 0-nya 6 kali. Nah, tadi ini sempat juga ada yang nyentil. Kalau ada yang sesudah dites itu kan hasilnya maksimal 24 jam. Tapi ada yang bisa itu maksimal 3 jam, tapi dengan harga beda. Nah ini apa yang membedakan sebetulnya, Dokter Dodo? Ya, sebetulnya. Tapi lebih mahal loh, Dok. Ya. Justru itu saya katakan ya, waktu beliau Pak Presiden nyampaikan, saya pinginnya 1 kali 24 jam sudah jadi kan itu. Ya. Memang faktanya ya nggak sampai 1 kali 24 jam. Di tempat kami ini 5 jam sudah selesai, 4 jam bisa selesai. Pokoknya ini tergantung teknik nyampurnya dan sebagainya. Ini kan keterampilan, banyak keterampilannya. Namanya petugas laboratorium itu ketelitiannya di situ. Praktek kedokterannya kan di situ ya toh. Dokter A dan dokter B itu sama-sama spesialisnya, spesialis X, tapi mungkin beda juga obati, makanya kan dokter itu disebut art kan gitu, seni. Nah, petugas laboratorium juga begitu. Ya, tergantung masing-masing bagaimana. Tapi kecepatan itu sudah bisa diukur. Nah, kenapa kok lama? Nah, ini tadi. Makanya banyak orang yang datang ke rumah sakit untuk APS, kalau dia APS sendiri atau mandiri ke puskesmas gratis kan sebetulnya ya toh. Tapi lama, Dok. Nah, itu masalahnya. 10 hari. Ya, jadi itulah maki saya tidak akan nyalahkan puskesmas juga. Puskesmas itu bebannya cukup banyak sekali ya toh. Apalagi sekarang vaksinasi dan sebagainya ini. Nah, itu memang dia terbatas, tenaganya terbatas. Jadi sebetulnya semuanya itu tergantung juga tenaga. Apalagi juga di puskesmas, karena fungsinya di puskesmas itu tracing dan testing, dia harus mencari semuanya yang kontak erat. Nah ini kan harus nyari, yaitu misalnya di satu rumah, kemudian di rumah itu dicek semuanya kalau ada yang positif. Kemudian tetangganya, ya kan biasa saja kalau di daerah yang pedesaan dan sebagainya itu kan biasa ketemu tetangga itu baru ketemu terus ngobrol di luar kan gitu, ngobrol. Jangankan di sini di kompleks saya juga kalau ketemu tetangga gitu berhenti di luar, walaupun sama-sama bawa mobil, sama-sama turunnya ngobrol. Nah, ini salah satu kontak eratnya kan di situ. Nah, ini di puskesmas. Hanya saja waktu tadi kalau kita di tracing ya akhirnya karena kewalahan ya saking banyaknya. Seperti hanya rumah sakit kemarin pada waktu bulan Juni-Juli itu kan kewalahan. Iya, tinggi-tingginya. Banyaknya pasien. Ya. Baik yang APS sendiri untuk swab PCR, juga pasien yang sudah mulai sesak dan sebagainya. Sehingga
timbullah isoman, itulah seperti itu ya ini. Dok, itu yang terjadi juga ada laporan yang masuk sebentar. Ini tadi menarik yang mau ditanyakan, ada yang lewat WA. Tapi sebentar ya Dok, setelah dulu ini waktunya ke info singkat. Flash News. Kementerian Agama berikan 233 miliar rupiah dana bantuan untuk pesantren, lembaga pendidikan Al-Quran dan madrasah diniyah takmiliyah. Kata Yogi Khalil Humas Menteri Agama, program mencakup 4 aspek, diantaranya kelembagaan, SDM, akademik, serta sarana. Halo, Mama. Iya, Dok. Kamu jadi terbang pagi ini kan? Maaf ya, Ma. Putri nggak bisa nih pulang di hari ulang tahun Mama. Hasil swab tes Putri bermasalah. Terus, Putri juga belum punya nih aplikasi Peduli Lindungi. Coba aja Putri denger nasihat Mama. Gak apa-apa. Nanti kan video call tiup lilinnya bisa. Tapi inget loh, Put. Besok kalau swab tes lagi, pilih yang terpercaya, diakui Kementerian Kesehatan, dan terhubung aplikasi Peduli Lindungi, biar gak repot. Drive-thru swab test Rodex Travel bekerja sama dengan Rumah Sakit PHC, masuk di 742 laboratorium yang diakui pemerintah dengan kode lab C101, terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Datang saja ke Suara Surabaya Center, Jalan Raya Bukit Darmo 2224. Jangan lupa daftar dulu ya di link rodextrip.com atau hubungi Rodex Travel 0315662000 atau WhatsApp di 081 338 794. Layanan ini diselenggarakan Rodex Travel bekerja sama dengan Rumah Sakit PHC Surabaya dan didukung Suara Surabaya. News Interactive Solutif 100 FM Suara Surabaya. Ya, masih dalam perbincangan bersama Satgas COVID-19 tentang dampak penurunan harga PCR dalam penanganan COVID-19, kawan, Dr. Dodo Anondo, Ketua Persijatim. Peralatan, jadi khusus untuk yang peralatan yang dipakai untuk tes PCR itu apa? Ada expired-nya gitu atau gimana ya, Dok? Tadi sempat ada yang nitip pertanyaan itu. Oh, maksudnya peralatannya yang apa untuk apa tes ekstraksinya dan sebagainya itu sudah ada, enggak ada expired-nya. Jadi gini, ceritanya beberapa rumah sakit dulu, rumah sakit rujukan, itu kita ini dulu dapat bantuan, ya toh, bantuan. Kemudian karena ya tadi karena ada rusak dan sebagainya kita ganti. Ya toh, dulu di tempat saya lebih bukan saya memamerkan di rumah sakit kami. Jadi rumah sakit kami dulu dapat bantuan, sebetulnya bukan bantuan. Jadi kita diberi alat itu, tapi semuanya harus menyiapkan sendiri, biaya sendiri, ya toh. Pertama saja kita dapat donasi seperti itu, tapi selanjutnya harus biaya sendiri. Ini yang saya katakan di awal tadi, memang pertama ya bisa diatur kan seperti itu, tetapi sekarang sulit. Nah, untuk alatnya kita sekarang juga sudah, dulu hanya yang otomatis itu hanya dipakai untuk yang 45. Jadi 45 sampel. Nah, sekarang bisa 98 sampel. Nah, ini kita kembangkan. Jadi kemarin terakhir di awal 2021 kita sudah pakai yang 98. Jadi yang kita dapat pinjaman itu kita tukar ya kita beli, kita tetap beli, tukar yang baru tetap kita nambah juga perintilannya tadi, reagen dan perintilannya itu. Jadi tidak ada. Yang penting itu di sini bukan masalah expired-nya atau tidak, tetapi yang penting keakuratannya. Walaupun baru, kalau tidak akurat kan kita tidak bisa. Nah, ini satu. Yang kedua, dari Kementerian BP POM dan sebagainya, kita ini dicek setiap kali. Artinya ya sebulan sekali kita harus memberikan laporan berapa yang tadi belum sempat saya sampaikan,
dari sekian itu pasti ada kemungkinan ada yang salah, ya toh, false negatif atau false positif. Jadi hasilnya harusnya negatif jadi positif, bisa saja. Dilihat dari keakuratan peralatannya itu. Nah ini alat kita selalu dicek dari pusat, ya dari pusat ini. Nah dari situ kadang-kadang tadi yang kita harus menyiapkan dana itu tadi bukan keuntungan. Jadi misalkan kita jalankan itu 98 alat itu 98 yang otomatis itu. Ternyata yang invalid 5, ya harus kita ganti. Walah. Iya, ganti semua. Jadi mulai reagennya, VTM-nya dan sebagainya dirubah semua. Lah inilah beban inilah yang sekarang ini kita masih ragu-ragu bagaimana nanti kalau invalid. Kalau tadi kan bisa kita atasi APD-nya ya toh, kita bisa atur ya toh. Kalau orang 10 dengan orang 50 bisa kita atur lah ya toh. Orang misalkan yang spesimen untuk dapat spesimen atau swab yang di swab itu orang 10 cukuplah, mungkin tugasnya 3 ya, APD-nya 3. Kalau 50 5 kan masih ada untungnya, masih ada hitungannya. Dulu kita coba untuk ngitung satu persatu, tetapi sekarang kita atur, kita kurangi mana. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Yang penting itu keamanan. APD pun harus tidak banyak yang murah, tapi juga hati-hati, ya toh. Kita sudah harus yang istilahnya betul-betul keakuratannya, keamanannya harus dijaga supaya nanti petugasnya tidak terjadi terpapar dan sebagainya itu. Jadi itu kalau ada rumah sakit swasta gitu yang masih harganya itu di atas yang ditetapkan oleh pemerintah, ini bagaimana ya dok ya? Masyarakat lapor ke siapa? Ya gini, ya apa-apa, laporkan aja. Mungkin dari perhimpunan, nanti dari kita bantu. Cuma perhimpunan juga akan, karena tidak punya kewenangan dalam hal seperti ini. Sebab organisasi asosiasi rumah sakit ini tidak punya kewenangan untuk menegur dan sebagainya, mengingatkan, ya toh, memberi sanksi enggak. Kita namanya satu saudara ya, masa kita langsung saling bisa saja nanti mentang-mentang Pak Dodo jadi ketua Persi semuanya harus sama dengan Rumah Sakit Islam Surabaya. Enggak, artinya kita tetap harus sama. Nah, yang berwenang menegur tadi selain Dinas Kesehatan, tadi saya sudah konsultasikan pada waktu istirahat tadi, ngomong saya telepon ke Jakarta. Ini nanti kalau ada pertanyaan siapa yang negur? Ya, kalau di daerah ya Dinas Kesehatan ya itu. Tapi kalau apakah peran pusat ada? Misalkan soal harga, ya toh tadi disampaikan soal pelayanannya ya toh, karena mungkin ya karena murah terus seenaknya. Nah itu kan itu bisa saja orang boleh tanya kan seperti itu. Nah kita yang wajib Dinas Kesehatan juga nanti lapor pada Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan dari Litbangkes juga kan. Kualitas itu dilihat dari Litbangkes juga penelitian dan pengembangan itu. Ada penelpon lagi dok. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa ini? Chandra, Mbak. Monggo Pak Chandra. Mbak, saya mau nanya sama dokter, Mbak. Iya. Siap Pak Chandra. Siap. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Pak Chandra. Ya, Dok. Mohon maaf sebelumnya mau izin. Tadi kan Pak Dokter sampaikan ada beberapa saat bisa aja pengetesan itu terjadi kesalahan ya dok. Dari positif bisa ke negatif, dari negatif bisa ke positif. Ya. Nah itu kita tahunya kalau itu salah atau benar gimana ya dok? Soalnya kan mohon maaf ini dok, mohon maaf sebelumnya ya dok. Kalau kita memang ternyata negatif, ternyata yang pengetesannya salah dianggap kita positif kan, mohon maaf kita yang merasa dirugikan ya dok ya. Ya, betul. Ya pertanyaannya sementara itu dulu ya Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter, Mbak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Chandra. Langsung saya jawab ya. Silakan. Baik, jadi ini pertanyaan tadi nyambung betul ini. Artinya
tahu false positif, false negatif itu pada saat setelah kita periksa, Pak. Jadi langsung kita ganti justru tadi. Kadang-kadang kita katakan juga invalid. Jadi datanya enggak ada, Pak. Hasilnya itu enggak keluar gitu loh, Pak. Itu seperti itu. Ya, saya katakan ini bisa karena alatnya bisa salah nyampurnya ya. Itu kan itu pakai keterampilan tadi ya toh, nyampur antara ini reagen dengan ini salah satunya seperti itu. Jadi kita pasti tahu, Pak. Itulah yang kita katakan tadi invalid tadi. Data invalid, datanya tidak keluar. Ini positif atau negatif. Nah ini, jadi kita langsung ulang. Nah ulang ini harus biayanya sama. Nah ini tidak bisa kita tarik pada pasien. Betul Bapak tadi, pasien itu tahunya, maaf bukan pasien ya Pak, yang di swab itu tahunya saya sudah bayar sekian, saya minta hasilnya. Kan gitu. Nah, ini tidak. Tapi gini, berarti bukan sebelum sampai ke pasien ya, Dok ya? Ya ini masih di dalam ya? Iya, sudah. Tadi soalnya Pak Chandra anggapannya jangan-jangan nanti ada yang salah nih. Saya negatif, saya terima positif gitu, invalid. Enggak. Oh, iya Pak, sudah. Semua makanya tadi tadi disampaikan bahwa ada rumah sakit kerjasama dengan travel apa bagaimana gitu kan. Tadi disampaikan di iklannya tadi. Ya enggak apa-apa, artinya setiap rumah sakit rujukan yang laboratoriumnya diakui oleh Kementerian Kesehatan sudah tersambung, sudah terkonek. Jadi inilah bagusnya di sini. Jadi orang itu sudah ketahuan. Jadi kalau kita misalnya tadi dikatakan oleh Pak Chandra, saya ini positif atau negatif, kalau kita dipalsukan kan kita kelihatan. Tapi ke Kementerian Kesehatan langsung yang asli itu masuk ke sana. Yang invalid pun langsung. Oh ini invalid. Berarti kita tidak bisa bohong. Harus diulang. Gitu loh. Harus diulang. Jadi belum sampai ke pasien harus diulang. Itu seperti itu. Ini kecanggihan dari alat maupun penelitian. Di laboratorium ya untuk penelitian itu ada juga pengawas utama gitu ya Dok ya? Oh iya, artinya bukan pengawas lah. Kalau di rumah dokter yang bertanggung jawab gitu ya? Iya, semua harus dokter tanggung jawab. Jadi kalau bukan dokter spesialis patologi klinik, itu harus tanda dan baca semuanya. Jadi kalau di rumah sakit saya supaya tidak menyinggung rumah sakit lain, rumah sakit saya ya seperti itu, harus dokternya ini sampai sore sampai malam kayak yang waktu banyaknya kasus tingginya kasus Juli kemarin itu, ya, di awal Januari itu juga di awal Juni kemarin, waduh pasiennya cukup banyak juga yang datang selain masuk ke IGD, datang sudah sesak dan sebagainya kan tetap harus dites. Pertama dites dengan rapid antigen. Antigennya positif, dia langsung diperiksa di foto torak dan sebagainya. Ya, kemudian baru di PCR lagi. Ya, ini urutannya memang seperti itu di PCR. Sebetulnya kalau dia sudah rapid antigen, dia sudah sudah di foto toraknya jelas pneumonia bilateral, artinya di gangguan di parunya, infeksi di parunya sudah kanan kiri atau hanya titik-titik ini sudah mengarah ke situ. Biasanya ini sudah mengarah. Ya, ini sudah mengarah seperti itu. Makanya sering tadi ini panjang sebetulnya ya, COVID ini masalahnya sering jadi permasalahan ya toh. Kebetulan sudah datang, ini belum sempat, sudah antigennya sudah positif, baru diperiksa parunya kemudian sudah bilateral, sudah putih semua ya kan itu. Kemudian 1 hari di situ sudah ditolong, dikasih ventilator, dia ini meninggal ya misalkan gitu. Loh, kadang-kadang keluarga enggak terima juga masih itu. Nyatanya PCR-nya belum keluar lah. Itulah yang disampaikan oleh Pak Presiden itu supaya cepat gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kalau di rumah sakit insya Allah. Tapi di tahun 2020 masih juga karena yang punya alat PCR ini kan terbatas. Tapi sekarang hampir semua rumah sakit rujukan punya. Jadi itu Pak Chandra tentang masalah positif itu invalid tadi yang saya sampaikan. Ya, ke depan PCR mungkin turun lagi nggak Dok ya? Harga? Saya tidak